Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala fadlihi wa ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Fa ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita panjatkan syukur kita kepadanya. Dengan pertolongannya, dengan taufiknya kita bisa kembali berkumpul di majelis ilmu untuk kita bersama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan waktu antara maghrib hingga menjelang isya nanti untuk kita membaca kembali kitab Masail Jahiliyah. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yarzuqana al-ikhlas wa an yarzuqana ilman nafi'ah. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah mengaruniakan pertolongan kepada kita untuk bisa ikhlas, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang sampai kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke masalah yang ats-tsalitsah wal khamsun, masalah yang ke-53 dari masail jahiliyah atau dari perilaku jahiliyah disebutkan dalam kitab yang dikenal dengan Masail Jahiliyah ini. Masalah yang ke-53 ini disebutkan oleh muallif rahimahullah adalah i'malul hiyal. I'malu al-hiyal al-khafiyah wal-zahirah. Al-khafiyah wal-zahirah. Dalam cetakan yang lainnya disebutkan al-zahirah wal-batinah. Fi daf'i ma ja'at bihi ar-rusul. Termasuk perilaku jahiliyah adalah melakukan hilah, berbuat hilah, yaitu rekayasa atau tipu daya untuk menggugurkan syariat, ya, untuk menggugurkan syariat atau merubah syariat sehingga dia selamat dari hukuman, sehingga dia menganggap dirinya telah selamat dari melakukan pelanggaran, padahal itu adalah suatu pelanggaran, ya, yang ditampakkan dengan bentuk hilah, gitu. Yang paling sering kita dengar adalah apa yang dilakukan oleh Yahudi, ya, di mana mereka yang tinggal di negeri dekat laut itu dahulu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menangkap ikan, ya, untuk apa? Menjaring ikan di hari Sabtu, ya, dilarang. Dan Allah Subhanahu wa taala menguji mereka, ya. Justru pada hari Sabtu itulah ikan itu apa? Kelihatan, ya, bahkan bermunculan di permukaan air. Maka mereka kemudian melakukan hilah. Nah, ini yang dimaksud dengan hilah, yaitu memasang jaring pada hari Jumat dan mengambilnya pada hari Ahad. Padahal mereka sebetulnya menangkap pada hari Sabtu. Ini namanya rekayasa, ini namanya hilah, ya, yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ini yang dimaksud dalam masalah ini, diantaranya itu yang salah satu contoh yang sering kita dengar, yaitu dikatakan di sini i'mal al-hiyal al-khafiyah
wadh-dhahirah fi daf'i ma ja'at bihi rasul, untuk menolak apa yang dibawa oleh Rasul, ya, untuk untuk memuluskan usaha mereka untuk mengikuti keinginan mereka, untuk tetap di atas kesesatan mereka. Karena kadang-kadang tidak berani untuk menampakkan dengan terang-terangan ketidakimanannya mereka, maka mereka menampakkan keimanan padahal itu hanya hilah saja. Pada hakikatnya dia tidak mau beriman, bahkan dia punya maksud supaya orang-orang yang beriman pun seperti dia untuk keluar dari keimanan. Di sini dibawakan beberapa contoh. Misalnya dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin." Ini terkait dengan kisahnya Nabi Isa alaihissalam, di mana orang-orang Yahudi melakukan hilah untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam, ya, sebagaimana itu dilakukan oleh mereka Yahudi pada nabi-nabi yang diutus kepada mereka sebelumnya. Di antara cara mereka untuk melakukan pembunuhan kepada Nabi Isa alaihissalam adalah dengan memfitnah, menyampaikan kepada pemimpin di masa itu, pemimpin penguasa negeri di masa itu, disampaikan kepada mereka, kepada pemimpin tersebut, pada pemimpin di masa itu, bahwa apa yang disampaikan oleh Isa alaihissalam adalah hal-hal yang bertentangan dengan apa yang diyakini oleh penguasa, dan bahwasannya dia ingin melakukan kejelekan kepada penguasa, ya. Nah, bahwa ini adalah orang yang nantinya akan merubah peraturan, merubah hukum, tidak mau mengikuti hukum sebagaimana yang diterapkan oleh pemimpin pada waktu itu, ya. Maka kemudian terprovokasi pemimpin pada waktu itu, maka mengutus utusan, ya, untuk mencari Nabi Isa alaihissalam, dan kemudian ingin membunuh, ya, bermaksud untuk membunuh setelah dikompori oleh orang-orang Yahudi. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan makar yang dilakukan oleh Yahudi menggunakan penguasa pada waktu itu untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit. Allah menyebutkan bal rafa'ahu Allahu ilaih. Allah mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak mensalib Nabi Isa, bahkan Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka melakukan makar, tapi Allah juga membalas makar dengan makar. Dan ini membalas makar dengan makar, ini sesuatu yang menunjukkan kekuatan, bukan sesuatu yang tercela. Meskipun sifat makar, sifat tipu daya ini memiliki sisi negatif, ya. Memiliki sisi negatif karena di situ ada bentuk berbuat tipuan, penipu. Tetapi ketika penipuan itu dilakukan kepada yang berhak, kepada orang yang ingin menipu, sehingga orang yang ingin menipu tertipu, tidak berhasil menipu, maka tentunya menipu di sisi ini menipu yang menunjukkan apa? Kehebatan. Ketika mereka ingin melakukan tipu daya, kemudian Allah Subhanahu wa taala membalas tipu daya mereka, maka ini bukan sifat tercela. Sehingga ini salah satu sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala, tetapi sifat yang tidak bisa disebut secara mutlak Allah itu melakukan tipu daya, tidak. Atau Allah itu makir, ya, tidak. Tidak boleh disifati dengan sifat itu. Tetapi Allah melakukan makar
kepada yang berhak untuk untuk yang melakukan untuk yang Allah melakukan makar kepada hambanya yang berhak untuk mendapatkan itu, yaitu mereka yang melakukan makar. Karena mereka melakukan makar, kemudian Allah membalas makar itu dengan makar. Ini menunjukkan kekuatan Allah, menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika makar itu diberikan kepada seseorang yang tidak melakukan makar, ini namanya menipu. Ini tidak boleh, dan Allah disucikan dari memiliki sifat seperti itu. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Ya, ini salah satu bentuk hilah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ya, yaitu menggunakan penguasa untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam, ya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menggagalkan, ya, maksud Yahudi yang menggunakan penguasa untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam dengan mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit. Dan ini terjadi juga pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana orang-orang kafir Quraisy, ya, berkumpul, para pemuda yang paling kuat pada waktu itu berkumpul, atau suku-suku yang ada di negeri Arab berkumpul untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka memutuskan untuk mengutus pada setiap suku seorang pemuda yang paling kuat dari mereka untuk mewakili sukunya, ya. Kemudian mereka secara bersama-sama ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun bersiap-siap berada di depan rumah menunggu Nabi SAW keluar, ya, untuk membunuh secara bersama-sama, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membalas makar yang mereka ingin lakukan dengan makar, sehingga Nabi SAW keluar dari rumahnya dan memposisikan sahabat Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempatnya, ya, sehingga mereka menyangka bahwa Nabi SAW belum keluar, padahal sudah keluar. Bahkan dalam sirah Nabi SAW disebutkan Nabi keluar itu sambil mengambil tanah, ya, dan meletakkan tanah atau pasir di atas kepala mereka, ya. Dan mereka tidak melihat keluarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah membalas makar mereka dengan makar, dan ini menunjukkan tentang kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk makar yang dilakukan oleh ahlul jahiliyah adalah apa yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalat ta'ifatum min ahlil kitab, berkata sebagian ahlul kitab, sekelompok ahlul kitab berkata kepada yang sebagian yang lainnya, aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar, berimanlah kalian terhadap apa yang diturunkan kepada mereka yang telah beriman, namun berimannya di siang hari. Berimanlah, nyatakanlah keimanan, ya, nyatakan keimanan pada siang hari atau sore hari, ya, atau pagi hari, ya, pada pagi hari di awal siang. Waqfuru akhirahu, dan kufurlah di akhir hari itu. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan dengan cara seperti ini mereka yang beriman akan mengikuti langkah mereka menjadi kafir, gitu. Jadi supaya orang-orang yang beriman itu keluar dari Islam, mereka menggunakan hilah, yaitu menggunakan rekayasa, tipu daya dengan mengaku beriman. Mereka mengaku beriman, tapi sesungguhnya maksud mereka beriman untuk mengeluarkan orang yang sudah beriman. Ini mereka beriman di pagi hari, kemudian di sore harinya keluar dari Islam, ya, dengan ucapan-ucapan tentunya yang
membuat orang yang beriman kemudian mengikuti mereka. Ya, misalnya mengatakan ternyata agama yang dibawa oleh Muhammad, ya, atau oleh Muhammad SAW adalah agama yang begini, saya diperlakukan begini, saya tidak menyangka agama ini ternyata demikian. Ini hal-hal yang negatif, ya, yang mereka sebutkan untuk membuat orang-orang yang beriman kemudian ikut keluar Islam sebagaimana yang mereka lakukan. Ini salah satu bentuk hilah, tipu daya dari siapa? Orang-orang jahiliyah. Ya. Dan tentu saja Nabi kita Muhammad SAW, ya, membawa ajaran yang menyelisihi hilah ini, ya, menyelisihi hilah. Sehingga kita dapatkan, ya, Nabi SAW turun kepada beliau ayat-ayat yang menyebutkan sifat orang-orang munafik, ya, untuk sebagai pemberitahuan kepada orang-orang yang beriman agar jangan sebagaimana orang-orang munafik, bahwa di sana ada umat yang mengaku Islam tapi sebetulnya dia bukan orang Islam. Allah turunkan ayat misalnya innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di neraka yang paling bawah. Supaya kaum muslimin tidak terbawa dengan perbuatan mereka. Ya. Allah juga memberitakan tentang sifat orang munafik dalam surat Al-Baqarah yang sudah dihafal oleh jamaah semuanya. Allah memberitakan bagaimana orang munafik itu mereka wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allah memberitakan bahwa di antara orang-orang yang mengaku muslimin di sana ada orang-orang yang jika bertemu dengan orang yang beriman mengaku beriman. Namun jika bertemu dengan syayatinihim, dengan tokoh-tokoh kafir, mereka mengatakan saya bersama kalian. Saya hanya bermain-main, memperolok-olok mereka, orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka mereka menampakkan keimanan namun mereka menyembunyikan kekafiran. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa hilah itu sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa hilah itu sifatnya ahlul jahiliyah. Sifatnya orang-orang munafik, sifatnya ahlul kitab, sifatnya, ya, orang-orang kafir Quraisy. Mereka melakukan hilah, ya. Dan banyak, ya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang umat ini untuk melakukan hal-hal yang menuju kepada hilah tadi. Ya. Misalnya Nabi SAW bersabda, la tartakibu martakabat al-yahud. La tartakibu, jangan kalian terjatuh kepada martakabat al-yahud, apa yang Yahudi terjatuh padanya. Jangan kalian terjatuh atau melakukan hal-hal yang orang-orang Yahudi telah melakukan hal tersebut. Yaitu apa? Fayastahiluna maharim, yaitu mereka menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Yastahiluna maharim Allah, ya, biadna al-hiyal. Mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan rekayasa. Ya. Jangan kalian mengikuti Yahudi, atau jangan kalian terjatuh pada apa yang Yahudi telah terjatuh padanya, yaitu mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan tapi dengan tipu daya. Ya, kalau yang terjadi misalnya yang dicontohkan dalam fatwa para ulama, ya, ada yang bertanya kepada para ulama, bagaimana jika seorang itu berpuasa Ramadan
kemudian dia batalkan puasanya, kemudian dia berhubungan dengan istrinya. Dia sengaja batalkan puasanya, kemudian dia berhubungan suami istri. Apakah terkena denda apa tidak? Apakah terkena kafaroh apa tidak? Ya. Para ulama katakan dia. Karena sebetulnya dia orang yang melakukan itu dengan hilah, dengan rekayasa. Ya sama saja. Apakah dia membatalkan puasanya atau tidak, di sini hukumnya sama. Sengaja batal puasanya supaya bisa berhubungan suami istri. Apakah terkena kafaroh? Ya terkena. Yaitu apa? Membebaskan budak. Kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, 60 hari berturut-turut. Kalau tidak mampu memberi makan kepada 60 fakir miskin, mencari 60 fakir miskin, nggak cuma 1 atau 2, tapi 60 fakir miskin, diberikan kepada mereka masing-masingnya setengah sa', yaitu kurang lebih 1,5 kilogram. Para ulama tidak memberikan jawaban itu tidak terkena denda, ya. Karena dia maksudnya adalah itu. Begitu pula orang yang safar, ya, safar untuk itu, supaya orang kalau musafir kan boleh tidak puasa, tapi maksudnya untuk itu, supaya dia bisa berhubungan suami istri. Maka meskipun dia melakukan safar, tapi hukumnya sebagai orang yang tidak safar karena punya maksud untuk itu. Ini namanya tipu daya, ini namanya hilah, ya. Dan ada juga hilah yang bentuknya menggambarkan sesuatu dengan jual beli, padahal itu adalah hutang piutang yang tidak boleh mengembalikan lebih daripada yang dia hutang. Tidak boleh disyaratkan untuk membayar lebih, tapi karena supaya dapat, ya, mendapatkan keuntungan, maka hutang piutang ini digambarkan dengan bentuk jual beli. Kalau jual beli kan untuk mencari apa? Keuntungan. Tapi pinjam meminjam, apakah untuk mencari keuntungan? Tidak boleh. Pinjam meminjam tidak boleh untuk mencari keuntungan, murni membantu saudaranya. Makanya ketika yang dipinjami belum mampu, yang meminjami memberikan kelonggaran, ya. Maka datanglah setan mengajak untuk melakukan tipu daya, rekayasa, sehingga bentuknya seakan-akan jual beli, padahal hakikatnya adalah pinjam meminjam, yang kemudian yang meminjam mengembalikan dengan jumlah lebih besar daripada yang dia pinjam, gitu. Ya. Sehingga terkadang bentuknya itu, ya, tidak ada barang yang dibeli, tapi hasil akhirnya orang tadi punya hutang yang harus dikembalikan, ya. Ini dia mau pinjam uang misalnya 1 juta, kemudian orang tadi, wah, ya begini saja, kalau kamu butuh uang 1 juta, ya, kamu beli barang milik saya yang harganya, ya, 2 juta. Kamu beli barang milik saya yang harganya 2 juta, kemudian kamu jual ke saya 1 juta. Ini kamu beli barang ke saya 2 juta, ya. Kemudian kamu jual lagi ke saya, yang kamu beli 2 juta tadi, kamu jual lagi ke saya berapa? 1 juta. Sehingga orang tadi memegang uang 1 juta, tapi dia hutang kepada si pembeli atau si penjual. Dia tidak ada di sini transaksi pemindahan barang, tidak ada. Cuma digambarkan sebagai bentuk jual beli, ya, supaya orang tadi punya hutang kepada dia, dan memang orang tadi lagi butuh uang, ya, supaya nanti mengembalikannya, ya, lebih.
supaya si peminjam mendapatkan lebih dari apa yang dipinjam oleh saudaranya. Ya, ini bentuk hilah. Dan di sana banyak juga yang lainnya seperti apa yang disebut dengan muhallil, ya. Seorang yang dibayar, ya, seorang membayar seorang lain untuk menikahi mantan istrinya, ya, yang sudah ditalak 3, karena tidak bisa dia nikahi lagi kecuali setelah dinikahi oleh orang lain, maka dia bayar orang lain untuk menikahi mantan istrinya untuk kemudian diceraikan agar dia bisa menikahi mantan istrinya. Ini juga hadis-hadis ini atau syariat ini menggambarkan bahwa agama kita bertentangan dengan agama jahiliyah. Karena hal-hal yang seperti ini diharamkan dalam agama kita. Ya. Melakukan rekayasa, melakukan tipu daya untuk menggugurkan hukuman, ini tidak diperbolehkan. Dan juga Nabi kita Muhammad SAW dalam sabdanya beliau mengatakan, innama ana basyarun wa innakum takhtasimuna ilayya la'alla ba'dukum an yakuna alhan bihujjatihi min ba'din wa aqdilahu ala nahwi ma asma' faman qadaitu lahu min haqqi akhihi syai'an fala ya'khud wa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengatakan, saya tidak lain adalah manusia. Nabi SAW manusia, tidak tahu yang ghaib. Maka jika kalian bersengketa, bisa jadi karena pinternya ngomong, yang salah dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena pinternya yang ngomong, akhirnya dia yang salah tapi dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini bisa terjadi. Ya. Tetapi apakah ini menggugurkan hukum di hadapan Allah? Tidak. Tidak menggugurkan hukum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di dunia dia dihukumi orang yang tidak bersalah karena dia pintar ngomong, kemudian hakimnya menghukumi dia tidak bersalah, yang bersalah justru yang dia zalimi gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, aku adalah manusia biasa, jika kalian bersengketa bisa jadi yang pandai bicara, ya, dia akan memenangkan kasusnya padahal dia yang salah. Maka barang siapa yang aku hukumi, yang aku menghukumi dia dengan suatu hukum untuk mengambil hak saudaranya, maka jangan dia melakukan itu. Karena sesungguhnya yang dia ambil sebetulnya kepingan dari kepingan api neraka. Ini kalau misalnya Nabi SAW menghukumi, ya kamu yang benar, kamu yang salah, padahal sebetulnya yang benar yang disalahkan. Dan kamu karena salah, kamu memberikan kepada saudara kamu sesuatu, ya, untuk mengganti kesalahan kamu, maka kamu kembalikan. Padahal seharusnya dia tidak mengembalikan. Kemudian diterima oleh orang yang sebetulnya bersalah, diterima barang orang lain, diterima, maka sebetulnya dia bukan menerima sesuatu yang halal, bahkan dia telah mengambil kepingan dari kepingan api neraka. Hadis ini menunjukkan apa? Khilah itu sesuatu yang tidak dibenarkan, bertentangan dengan agama kita, ya. Bahkan bisa jadi itu lebih dosa, ya. Kenapa? Karena itu lebih samar, karena di situ ada penipuan, ya. Kalau terang-terangan akan ketahuan sebagai sesuatu yang salah. Terang-terangan judi gitu, judi dengan terang-terangan orang pada tahu. Maka supaya tidak ketahuan, judi dikemas dengan bentuk apa? Ya, dengan bentuk macam-macam, dengan bentuk lomba atau yang lainnya. Padahal sebetulnya dia judi, di situ ada spekulasi. Ada spekulasi. Mungkin ditampilkan dengan bentuk jual beli juga. Barang ini berhadiah misalnya, yang beruntung. Kemudian harganya dinaikkan misalnya. Ala kulli hal. Ya.
tentunya di sini ya, ada perincian. Tetapi maksudnya kalau punya maksud ya untuk hilah, melakukan tipu daya, maka hukumnya adalah hukum tipu daya meskipun yang ditampakkan seakan-akan bukan tipu daya, yang ditampakkan sesuatu yang benar, yang ditampakkan lomba, yang ditampakkan jual beli, tapi hakikatnya judi, hakikatnya riba, maka dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai riba dan judi. Tidak menjadi halal ketika kemudian seakan-akan yang nampak itu halal. Dan ini justru bisa lebih berbahaya dan dosanya bisa lebih besar karena di situ ada penipuan. Di situ ada bentuk menipu dengan tipu daya tadi. Ya. Dan banyak lagi ya. Nabi kita Muhammad SAW juga melarang seorang untuk apa? Menggabungkan misalnya zakat. Digabungkan zakat dengan orang lain. Karena kalau punya kambing sekian, nanti zakat kambingnya 2, maka atau kalau si A diambil zakatnya dengan kambing yang dia miliki, si B juga diambil zakatnya dengan kambing yang dimiliki, nanti akan mengeluarkan masing-masing satu, tapi ketika digabungkan hanya akan ada satu. Akhirnya kita gabungkan saja supaya yang dikeluarkan zakatnya cuma 1. Ini hilah, ini dilarang dalam agama kita. Ini dilarang dalam agama kita, sehingga ini menunjukkan bahwa agama kita berbeda dengan jahiliyah, beda dengan akhlak jahiliyah. Ya, dan sekarang muncul banyak ya hilah-hilah yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, yang memberi nama sesuatu yang haram seakan-akan bukan haram, dikemas dengan sesuatu yang indah. Khomer ya, dikemas dengan nama yang indah. Riba dikemas dengan nama yang indah. Judi dikemas dengan nama yang indah. Nah, ya, maka ya kita tidak boleh tertipu ya, dengan nama-nama tersebut, karena yang menjadi hukum itu hakikatnya. Yang menjadi hukum itu kenyataannya. Kenyataannya apa? Riba atau bukan? Kenyataannya judi atau bukan? Itu yang menjadi hukum. Nama itu tidak akan merubah kenyataan. Nama tidak bisa merubah kenyataan. Oleh karena itu ya kita hendaknya jujur dalam keimanan kita, jujur dalam mencari kebenaran, jujur dalam mengamalkan kebenaran. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ke-54 ya, masalah yang ke-54 ini juga sama dengan masalah yang sebelumnya atau menguatkan masalah yang sebelumnya, yaitu masalah yang ke-53 tadi. Yaitu dikatakan di sini al-iqrar bil haqq liyatawassalu bihi ila daf'ihi kama fil ayah ya. Yaitu orang-orang jahiliyah itu menampakkan kebenaran atau bahkan menyatakan kebenaran ya, menyatakan bahwa dirinya mengikuti kebenaran untuk mencapai apa yang dia inginkan ya, dari hal-hal yang tidak dibolehkan dalam agama. Seperti tadi yang disebutkan dalam surat Ali Imran. Mereka mengatakan waqala ta'ifatu min ahlil kitab, berkata sekelompok dari ahlul kitab, aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar, berimanlah engkau, datanglah kepada Nabi SAW, nyatakan diri kamu beriman. Tapi setelah itu apa? Kafirlah engkau di siang harinya, kafirlah engkau di sore harinya ya. Katakanlah kepada kaum muslimin, ternyata Islam itu begini, disebutkan sisi-sisi yang dianggap apa? Negatif ya. Sisi-sisi yang dia jadikan sebagai cara untuk menjatuhkan Islam dan membuat kaum muslimin apa? Keluar dari agamanya. Nah, maka ini bentuk sifat jahiliyah yang disebutkan dalam 54 ini ya sama dengan sebelumnya, tetapi ini mungkin sebagai perincian, yaitu mereka melakukan tipu daya, menyatakan kebenaran, menyatakan bahwa
ini adalah suatu kebenaran ya, secara zahir ya, untuk menolak kebenaran tersebut. Jadi dia menyatakan kebenaran tapi maksudnya sebetulnya untuk menolak. Jadi ketika dia mengatakan beriman di hadapan Nabi SAW, itu sebetulnya dia tidak beriman. Dia justru ingin membuat orang lain supaya apa? Keluar dari Islam. Ya, dia ingin agar orang lain keluar dari Islam, dan mereka melakukan berbagai upaya ya untuk membuat orang yang telah beriman keluar dari keimanannya ya. Dan tentunya ini adalah sesuatu yang sangat jelek, dan makanya Allah Subhanahu wa taala membantah apa yang dilakukan oleh mereka ya. Di antaranya Allah menyatakan ya, tentang mereka bahwa innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu mereka di neraka yang paling bawah. Jangan mereka menyangka bahwa Allah tidak tahu apa yang mereka sembunyikan di dalam hatinya ya. Dan ini banyak terjadi di kasus-kasus mereka ya, yang tidak ikut berjihad bersama dengan Nabi SAW dengan berbagai alasan-alasan ya. Dengan berbagai alasan-alasan mereka tidak ikut berjihad ya. Namun sebetulnya hal itu bukanlah keberhasilan mereka. Justru ini adalah kegagalan mereka dan kemenangan kaum muslimin. Ketika orang-orang munafik dari awal itu memang tidak ikut jihad, maka itu lebih baik daripada dia sudah berangkat kemudian apa? Balik. Makanya ketika ada orang-orang munafik yang tidak berjihad, maka itu tidak merugikan kaum muslimin ya. Karena memang mereka penakut ya. Mereka tidak berani menghadapi musuhnya. Tapi mereka dengan berbagai alasan supaya mereka tidak terkena kewajiban berjihad, ingin menggugurkan kewajiban ya, dengan berbagai alasan. Dan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sesuatu yang mencelakai kaum muslimin, namun pada hakikatnya justru dengan tidak berangkatnya mereka bersama kaum muslimin ini menguntungkan kaum muslimin. Karena kalau keluarnya di tengah-tengah pertempuran ini lebih berbahaya ya, membuat gentar kaum muslimin. Tapi alhamdulillah dalam satu kejadian mereka keluar ya, tidak ikut keluar berjihad ya, sebelum bertemu dengan musuh-musuh Islam ya, sehingga tidak membuat kekalahan kepada kaum muslimin di hadapan musuh-musuhnya. Dan yang lain-lainnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sifat jahiliyah ya, yaitu melakukan upaya tipu daya, melakukan upaya rekayasa untuk menggugurkan kewajiban yang harusnya mereka lakukan. Dan gugurnya kewajiban dengan cara ini tidak membuat kita selamat. Tidak membuat kita selamat, tidak membuat seseorang itu selamat. Meskipun zahirnya seakan-akan selamat, tapi sebetulnya dia tidak selamat, karena Allah akan menghukumi kenyataannya, bukan menghukumi kepandaian dia dalam keluar dari syariat, kepandaian dia untuk keluar dari menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bisa difahami dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari cara-cara ahlul jahiliyah yang melakukan tipu daya, rekayasa ya. Hendaknya kita melakukan dengan penuh kejujuran dalam menjalankan agama ini. Bagaimana agama ini memerintahkan, bagaimana sebetulnya hukum yang sedang kita alami, yang kita lakukan sebetulnya apa ini? Saya salah atau benar? Kita nyatakan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan kebenaran. Tidak melakukan hilah, tipu daya untuk membenarkan apa yang kita lakukan padahal itu suatu kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.